Suatu hari Rasulullah SAW berjumpa dengan salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad Al-Khudri di salah satu sudut kota Madinah. Profesi sahabat ini berbeda dengan sahabat lainnya. Penampilannya lusuh, tubuhnya hitam dengan sisa bau keringat menyengat, disebabkan ia bekerja kasar sebagai seorang tukang pemecah batu di bawah terik matahari. Saat dijumpai Rasulullah, ia sedang bekerja memecahkan batu-batu besar dengan palu, dengan martil yang dipegang di tangannya. Pekerjaan itu sudah ditekuninya selama bertahun-tahun lamanya, demi memberikan nafkah halal buat anak dan istrinya. Saat Al-Khudri tampak tersipu malu menjulurkan tangannya saat Rasulullah mengajaknya bersalaman. Ia menyadari tangannya kasar dengan kepalan-kepalan yang sangat menonjol dan mengeras. "Ada apa denganmu, wahai Sa'ad?" tanya Rasulullah sambil memegang tangan sahabat itu. "Tanganku ini melepuh, duhai Rasulullah," jawab Sa'ad agak malu. "Tanganku melepuh karena begitu banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan." Demikian jawabnya Sa'ad. Rasulullah terenyuh melihat perjuangannya mencari rezeki Allah yang halal tanpa mengemis dan meminta-minta. Lantas Rasulullah menarik tangan Sa'ad yang melepuh itu dengan tangan mulianya sambil mencium tangannya sahabat pekerja itu. Terang saja Sa'ad merasa tidak pantas tangannya yang kasar, kotor, berdebu dan berpeluh keringat itu dicium oleh Rasulullah SAW yang mulia. Sa'ad berusaha menariknya, namun Rasulullah menariknya. "Biarkan wahai Sa'ad, biarkan, tangan ini nanti yang akan membawamu ke surga," ujar Rasulullah SAW tersenyum. Saat menangis terseduh, ia terenyuh. Dia tidak membayangkan tangannya yang hina ternyata memiliki mulia di sisi Allah dan Rasulnya yang dinilai dengan nilai ganjaran surga. Subhanallah, Allahu Akbar. Apa pesan dari kisah ini? Maknanya Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa tangan pekerja yang kasar, dekil dan kotor sekalipun memiliki kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya dikala dipergunakan untuk mencari sesuap rezeki yang halal dan berkah. Sahabat dimanapun berada, jangan dikira ibadah itu hanya sebatas kita sujud kepada Allah, kita berpuasa, kita tahajud, kita baca Quran. Jangan dikira hanya itu saja. Kita bekerja mencari nafkah di pasar, di kantor, di jalanan, dengan banyak onak dan duri yang merintang menghalangi, keringat yang mengucur, semua dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, saat kami bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang pemuda dari lembah. Ketika kami terfokus kepadanya, kami berkata, semoga pemuda itu menjadikan kerajinannya, kemudahannya dan kekuatannya di jalan Allah. Para sahabat ini yang berjalan dengan Rasulullah berdoa seperti itu. Nah, Rasulullah mendengar ucapan para sahabat. Lalu beliau bersabda, apakah kalian kira yang dinilai syahid oleh Allah itu hanya orang yang wafat di medan perang? Barang siapa bekerja untuk kedua orang tuanya, maka dia di jalan Allah atau fisabilillah. Dan barang siapa bekerja untuk keluarganya, maka ia di jalan Allah. Barang siapa bekerja hanya untuk memperbanyak harta, maka dia di jalan setan. Sesungguhnya mulianya orang yang bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Jika ia mati dalam bekerja, maka ia dinilai syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku dimanapun berada, sungguh mulianya orang yang bekerja dengan keringat dan tangannya sendiri, menjaga dirinya dari meminta-minta dan dari harta yang haram. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.